Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar setiap hari. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar yang namanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga sifat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tujuan pembelajaran yang akan kita paparkan yang pertama adalah menguraikan pengertian wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dengan benar. Ya, terus menganalisis sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah beserta dalilnya dengan benar. Dan yang berikutnya, mengimplementasikan perilaku beriman kepada sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ketiga sifat yang dimiliki oleh Allah ini adalah merupakan pembagian dari aqaid 50. Kalian sudah pernah mendengar yang namanya aqaid 50? Nah, sudah. Ini yang berjumlah 41. Ya, 41 itu dimiliki oleh Allah, yang terdiri dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang 9 dimiliki oleh para rasul. Nah, tapi pada kesempatan ini nanti kita akan belajar sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Yang pertama sifat wajib dan mustahil bagi Allah, dan yang kedua sifat jaiz bagi Allah, dan yang ketiga perilaku beriman kepada sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang pertama, pengertian sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Kalau sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang pasti tidak ada atau tidak layak bagi Allah. Dalam pembahasannya, sifat mustahil itu adalah lawan kata dari sifat wajib Allah. Nah, jumlahnya berapa, Pak? Sifat wajib Allah itu berjumlah 20. Kalau sifat wajib Allah berjumlah 20, maka sifat mustahil Allah juga berjumlah 20. Terus kalau sifat jaiznya Allah ada berapa, anak-anakku? Ada 1. Jadi semua sifat Allah berjumlah 41. Yang 9 yang termasuk dalam kategori aqaid 50 itu dimiliki oleh para rasul. Nah, paham ya? Jadi sifat wajib dan mustahil jumlahnya ada 20 dan sifat jaiznya Allah ada 1. Jadi nanti kita akan membahas 41 dari sifatnya Allah. Yang pertama adalah sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang pertama, yang termasuk dalam kategori sifat wajib Allah, yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Maksudnya Allah itu ada dengan sendirinya dan tidak ada yang menciptakannya. Adanya alam semesta dan isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jadi Allah itu wujud. Allah itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Yang kedua apa, anak-anakku? Sifat wajibnya Allah yang kedua adalah sifat kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Maksudnya Allah itu terdahulu dari apapun. Bahkan keberadaannya jauh lebih dahulu dari segala yang diciptakannya. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau tidak salah itu surat Al-Hadid ya. Itu menjelaskan memang Allah lah yang awal dan yang akhir.
Yang berikutnya sifat bako. Bako itu artinya kekal. Maksudnya Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak akan hancur atau binasa. Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan pasti mati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat bako yang artinya kekal dan akan ada selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Artinya berbeda dengan semua makhluk. Maksudnya Allah berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai dan menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5 dari sifat wajib Allah adalah qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah tidak memiliki sekutu dan tidak bergantung kepada siapapun. Allah ada dengan sendirinya, anak-anakku ya, tanpa bantuan dari siapapun. Nomor 6, sifat wahdaniyah adalah artinya esa. Esa itu artinya adalah satu. Maksudnya Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Berikutnya sifat kudroh. Kudroh itu artinya kuasa. Kuasa maksudnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa Allah kuasa atas segala-galanya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Kalau ada manusia yang mengaku dia berkuasa, tetapi kekuasaannya bersifat terbatas, anak-anakku ya. Ada manusia yang kuat, memikul beban berat, pasti ada batasnya. Misalnya, saudara Abror memikul beras senilai 100 pental misalnya, 100 kilogram. Nah, itu kemungkinan dia tidak kuat karena bebannya sangat berat. Kira-kira saudara Abror kuat apa enggak? Nah, tidak kuat. Pasti ada batasnya. Yang nomor 8, irodah artinya berkehendak. Maksudnya Allah itu maha menghendaki atas segala sesuatu. Nomor 9, sifat wajib bagi Allah adalah ilmu. Ilmu itu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang di bumi. Yang nomor 10, sifat hayat. Hayat itu artinya hidup. Maksudnya Allah maha hidup. Sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa Allah itu kekal dan abadi. Yang nomor 11, sifat wajibnya Allah adalah sifat sama mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, anak-anakku. Sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa pendengaran Allah tidak terbatas. Kalau kita sebagai makhluknya Allah, pasti jika jarak kita jauh dengan manusia, pasti ketika ada suara apa tidak bisa mendengar. Kita hanya bisa mendengar dalam jarak dekat. Kalau Allah adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu dan pendengaran Allah tidak terbatas. Sifat wajib Allah yang nomor 12 adalah basor. Basor itu artinya melihat. Maksudnya Allah maha melihat segala sesuatu. Yang nomor 13 adalah kalam. Kalam itu artinya berkata-kata atau berfirman. Maksudnya Allah berfirman tetapi bukan dalam bentuk kata-kata dan suara seperti makhluk. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah berfirman tidak menyerupai perkataan makhluknya, tetapi berfirman melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya sifat nomor 14 adalah sifat qadiron. Qadiron artinya maha kuasa. Tadi kalau di awal ada yang namanya sifat kudroh. Ini ada sifat lagi yang namanya qadiron yang memiliki arti sama. Qadiron artinya maha kuasa. Jika kudroh yang tadi artinya berkuasa, tetapi kalau sifat qadiron artinya maha kuasa.
Kekuasaan Allah adalah merajai dan mengatur seluruh alam semesta dan seisinya. Yang berikutnya sifat muridan, artinya berkehendak. Tadi awal ada sifat irodah, dan yang terakhir ini ada sifat muridan. Jika irodah artinya berkehendak, maka muridan artinya maha berkehendak. Yang berikutnya sifat aliman. Tadi di depan juga ada yang namanya sifat ilmu. Ini di belakang ada namanya sifat aliman. Ilmu artinya mengetahui, aliman artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Pengetahuan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Nomor berikutnya sifat hayan. Tadi di depan ada hayat ya. Ini di belakang juga ada yang namanya sifat hayan. Hayat artinya hidup, kalau hayan artinya maha hidup. Allah itu akan kekal selama-lamanya dan tidak akan mati selamanya. Semua yang ada di dunia ini akan hancur anak-anakku. Tetapi Allah yang menciptakan segala-galanya akan tetap hidup karena dia maha hidup. Allah akan hidup selama-lamanya. Beda dengan kita pasti hidup di dunia itu akan mati. Cuma kematian kita hanya Allah yang tahu. Yang berikutnya sifat sami'an. Di awal tadi ada sifat sama. Ada sama, pasti ada sami'an. Kalau sama artinya mendengar, kalau sami'an artinya maha mendengar. Allah mendengar terhadap segala sesuatu, termasuk semua doa dan permohonan hambanya. Jadi ketika kita berdoa setelah sholat, pastikan kita harus percaya bahwa Allah mendengarkan doa kita dan akan mengabulkan doa kita. Nomor 19 adalah sifat basiron. Tadi di awal ada yang namanya sifat basor. Kalau basor artinya melihat, kalau basiron artinya maha melihat. Artinya Allah maha melihat terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu pasti diawasi Allah, gerak-geriknya, tingkah laku hambanya pasti diawasi oleh Allah. Jadi kita bersembunyi dimanapun berada, berakhlak yang jelek seperti apa, pasti Allah melihat. Jangan sampai kita mengira Allah tidak melihat kita. Kita menyembunyikan apapun, itu pasti Allah melihat. Yang terakhir adalah sifat mutakaliman. Sifat mutakaliman itu artinya berfirman. Kalau di depan tadi ada yang namanya sifat kalam. Kalau kalam artinya berfirman, kalau mutakaliman artinya maha berfirman. Firmannya Allah adalah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Nah, gitu ya. Adapun setelah saya terangkan 40 sifat wajib tadi, sifat wajib itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian anak-anakku. Ketika kalian habis tarawih, biasanya ada pujian itu ya. Pujian seseorang muadzin atau sejenisnya ya. Itu biasanya pujiannya adalah tentang sifat wajib Allah yang terdiri dari 4 bagian ini. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Lah kira-kira ada berapa Pak? Ya. Pembagiannya tadi sifat nafsiyah ada 1, makna sifat salbiyah ada 5, dan sifat ma'ani ada 7, dan sifat maknawiyah ada 7. Jadi semua diklasifikasikan menjadi 4 sifat yang seluruhnya berjumlah 20. Berikutnya sifat jaiz bagi Allah. Secara bahasa jaiz itu artinya boleh. Jadi sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat jaiz Allah ini hanya ada 1. Apa Jaja? Coba anak-anakku, sifat jaiz bagi Allah apa? Hanya 1. Ayo siapa yang tahu? Sifat jaiz Allah itu hanya 1, yaitu bunyinya apa? Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Atau artinya Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya atau tidak berbuat.
Yang berikutnya, perilaku beriman kepada sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati seluruh sifat wajib bagi Allah. Ya, itu cara pertama untuk berperilaku beriman kepada sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah tidak memiliki sifat mustahil. Kalian harus yakin bahwa Allah tidak memiliki sifat mustahil. Selayaknya yang memiliki sifat mustahil itu adalah para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia. Yang nomor 3, senantiasa beribadah dan berdoa hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Terus yang keempat, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh dan tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Kita harus bersikap santun, di atas langit ada langit. Ya, pastinya di atas kita masih ada orang yang bisa lebih dari kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala-galanya dan tidak ada makhluk yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5, senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, senantiasa bersabar terhadap kehendak takdir Allah yang diberikan kepada. Selanjutnya, yang terakhir adalah rangkuman materi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya, terkait dengan sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus bisa mengetahui seluruhnya bahwa Allah benar-benar memiliki sifat tersebut dan memiliki jumlah yang berbeda. Tadi berapa? Yang sifat wajib jumlahnya 20, dan yang sifat mustahil 20. Jika sifat wajib 20, maka sifat mustahil juga 20. Dan sifat jaiz ada 1. Ya. Kiranya pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, anak-anakku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.